Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Agus Winarko dan Ibu Wahyutri. Baik, sesuai kontrak waktu pada kemarin ya, hari kemarin Ibu Wahyutri, bahwa pada hari ini saya Happy Napeti, mahasiswa dari Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai COVID-19 berhubungan dengan Jawa Tengah saat ini menjadi epicentrum atau pusat COVID-19 terbaru, begitu ya Ibu. Ya, untuk hal ini kiranya saya akan kontrak waktu untuk pemberian informasi ini sekitar 15 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Insya Allah siap. Baik. Untuk yang pertama, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui berapa sih jumlah pasien terkonfirmasi penderita COVID-19 atau yang positif COVID-19 ini? Belum. Baik, jika Ibu dan Bapak lihat pada riwayat, Jateng semakin memimpin untuk jumlah kasus aktif COVID-19 ya. Nah, pertambahan kasus baru yang melampaui pasien sembuh dan kasus kematian membuat Jateng mencetak rekor kasus aktif pada hari ini dengan 11.109 orang positif, begitu ya Ibu. Hal ini sekaligus membuat Jawa Tengah semakin memimpin jumlahnya kasus aktif, begitu. Jadi untuk di provinsi se-Indonesia, Jateng itu merupakan salah satu provinsi tertinggi untuk penderita COVID-19-nya. Jika Ibu Bapak lihat pada tabel, terkonfirmasi pasien positif dirawat yaitu adalah 8.112 ya. Dari awal COVID muncul hingga saat ini tuh masih sekitar 8.000 itu untuk di Jawa Tengah saja, belum di provinsi lain. Nah, terkonfirmasi sembuh adalah 41.202. Kemudian untuk yang meninggal 3.537. Kemudian total terkonfirmasi dari awal munculnya COVID hingga saat ini adalah 52.851. Tentunya jumlah tersebut itu sangat tinggi ya Ibu jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Jawa Tengah. Kemudian untuk yang suspek yaitu ada 6.504 ya. Nah, tentunya jumlah ini akan menjadi PR bagi kita semua ya Bapak Ibu sekalian, bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Begitupun untuk tenaga medis, untuk lebih giat lagi dalam melakukan promosi kesehatan, begitupun juga dalam oleh pemerintah, yaitu untuk lebih menggencarkan untuk menjaga kesehatan, begitu. Dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu dapat membantu untuk menanggulangi COVID-19 ini. Di antaranya dengan peniadaan cuti yang Natal sekaligus tahun baru itu, karena apabila cuti itu ada nanti mungkin akan meningkatkan resiko seseorang itu untuk berwisata. Nah, dengan adanya hal tersebut nanti mungkin akan terjadi transfer virus atau penularan virus itu sendiri. Sebelumnya, untuk selanjutnya, apakah Ibu Wahyutri dan Bapak Agus Winarko sudah mengetahui apa sih itu zona merah? Belum. Baik, zona merah yaitu adalah kabupaten atau kota yang mana di daerah tersebut itu sedang ada pasien yang dirawat COVID-19. Nah, jika kita lihat di peta tersebut ya Bapak atau Ibu sekalian, bahwa di kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bahwa hampir keseluruhnya zona merah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang zona hijau COVID sembuhnya itu sudah semakin sedikit ya Bapak. Jadi semuanya hampir merah, yaitu di setiap daerah di setiap kota atau kabupaten itu hampir seluruhnya ada yang mengalami COVID-19. Nah, menurut Bapak Gubernur Jawa Tengah, terdapat 10 kota atau kabupaten dengan resiko tinggi penularan COVID-19. Kota tersebut adalah Sragen, Pati, Boyolali, Brebes, Kendal, Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan Banjarnegara. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, apabila suatu hari akan bepergian ke kota-kota tersebut, harap untuk lebih berhati-hati dan menerapkan untuk protokol kesehatannya. Apabila bepergian itu dapat ditunda ataupun dapat
lakukan lain waktu, diusahakan untuk dapat dilakukan lain waktu ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa sih sebenarnya virus corona itu? Belum. Baik, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, seperti nanti sesak nafas, bahkan hingga kematian. Nah, gejala virus corona itu ada 11 macam ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada dasarnya itu seperti saat kita akan merasakan masuk angin atau merasa meriang, ada demam, kemudian batuk, ada sesak nafas, kemudian ada kelelahan, tubuh terasa sakit, ada sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, kayak tidak bisa merasakan apa-apa, kemudian sakit tenggorokan atau pilek atau hidung tersumbat, mual, kemudian hingga diare. Nah, maka dari itu apabila hal tanda-tanda ini berkelanjutan setelah Bapak berobat atau Bapak melakukan pola hidup sehat tetap berkelanjutan, Bapak bisa untuk memeriksakan ke eh, tempat medis ataupun pelayanan kesehatan terdekat ya. Kemudian bagaimana sih cara penularan COVID-19 itu? Nah, gambarannya penularan COVID-19 itu jika ada virus, ya Ibu Bapak. Nah, virus itu dapat masuk ke dalam tubuh kita itu melalui mulut, hidung, dan mata. Nah, saat virus itu misalkan ada di permukaan tangan kita dan tidak sengaja kita menyentuh bagian mulut, hidung, ataupun mata, itu berpotensi untuk virus itu masuk. Nah, bagaimana virus itu dapat muncul di permukaan tangan kita? Nah, saat kita berdekatan dengan penderita COVID-19 atau yang positif COVID-19, ketika dia berbicara ataupun mengeluarkan dahak atau air liur yang tidak sengaja maupun terlihat maupun tidak terlihat mengenai bagian badan kita ataupun tangan kita, nah kita tidak sengaja dengan tangan kita itu memegang mata, hidung, mulut, itu jadi virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap berhati-hati ya eh, terhadap orang-orang di sekitar yang tidak menggunakan masker yang berdekatan dengan kita, karena siapapun itu memiliki potensi untuk menularkan kepada kita. Tidak hanya penyakit COVID-19 tapi juga ada penyakit-penyakit lain yang menular melalui udara seperti TBC begitu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah supaya kita terhindar dari COVID-19? Nah, kita harus rajin mencuci tangan ya Bapak Ibu sekalian. Mencuci tangan saat kita akan bepergian, setelah kita berpergian dari mana, kita harus mencuci tangan di air mengalir dan tentunya dengan menggunakan sabun nih ya Bapak Ibu sekalian. Apabila terasa tangan kita hanya kotor sedikit, kita bisa menggunakan seperti antiseptik ya. Tapi setelah 5 kali atau 3 kali kita menggunakan antiseptik, kita harus menggunakan air cuci menggunakan sabun begitu ya. Kemudian, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa penularan itu dapat masuk melalui mata, hidung, dan juga mulut begitu. Nah, kemudian kita juga harus menghindari berdekatan dengan orang yang sakit. Entah itu sakit kita ketahui karena virus corona atau penyakit yang lain. Karena kan mungkin saja dia terlihatnya hanya sakit pilek biasa, tapi ternyata mempunyai ada virus corona di dalam pasien tersebut. Nah, kemudian apabila kita memasak makanan, salah satunya adalah daging itu harus dipastikan bahwa benar-benar matang. Supaya apa? Supaya virus dan bakteri yang ada di dalam hewan tersebut dapat benar-benar mati dan juga tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain di dalam tubuh kita. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah menggunakan masker. Karena apa? Dengan menggunakan masker, saat tangan kita kotor atau tangan kita ternyata terinfeksi virus corona, saat kita tidak sengaja memegang mulut ataupun hidung kita atau sekitar wajah kita itu akan terlindungi oleh masker kita ini. Nah, juga menghindari kontak langsung ya, karena kan saat kita berbicara dengan orang, kadang itu tidak terlihat bahwa ada air liur ataupun dahak yang mengena kita, tapi mungkin saja ya yang tidak terlihat bisa menempel ke bagian wajah kita begitu. Kemudian untuk sebisa mungkin untuk hindari bepergian ke tempat yang ramai, karena tempat yang ramai itu sangat berpotensi untuk sebagai penularan
virus corona ini. Karena tadi kita ketahui bersama bahwa virus corona itu menular dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan percikan, air ludah ataupun, dahak begitu, ya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan Ibu Wahyutri dan Bapak Agus Winarko? Ada, Bu. Baik. Berapa lama virus corona dapat menempel pada permukaan benda? Baik, untuk hal tersebut menurut studi yang telah dilakukan itu, belum ada berapa waktunya sih, tapi untuk, studi awal yaitu, sekitar 1 jam. Tetapi juga tergantung dari kondisi lingkungan tersebut, dari suhunya, dari kelembapannya, kemudian dari tingkat, sterilisasi atau kebersihan dari lingkungannya tersebut. Nah, apabila permukaan tersebut kita sudah bersihkan dengan antiseptik begitu, itu, virusnya jadi sudah, insya Allah bisa langsung mati ketika ada antiseptik, ketika kita menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer begitu, Ibu Wahyutri. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain Ibu Wahyutri dan Bapak Sunarko? Ada pertanyaan lagi, Bu. Iya, Ibu Wahyutri. Berapa lama masa inkubasi virus corona itu? Baik, menurut studi yang pernah dilakukan bahwa masa inkubasi virus corona itu sekitar 1 hingga 14 hari. Tetapi hal tersebut juga tergantung dari kondisi fisik dan kondisi imunitas dari masing-masing, seseorang tersebut. Bisa lebih cepat ataupun, sampai 14 hari tepat begitu, Ibu Wahyutri. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, ada pertanyaan lain Ibu Wahyutri dan Bapak Sunarko? Tadi tanya lagi. Baik, silakan. Tadi pada cara pencegahan itu masak daging hingga benar-benar masak. Pertanyaannya, apakah hewan dapat menularkan COVID-19? Baik, untuk hal tersebut pada dasarnya belum ada studi yang membuktikan bahwa hewan itu dapat menularkan virus corona, Ibu. Tetapi sedapat mungkin kita harus, menghindari atau sedikit menjaga jarak atau melindungi diri kita dari hewan-hewan, salah satunya dengan cara memasak daging itu dengan baik untuk menghindari bakteri-bakteri yang ada di hewan, seperti salmonella, kemudian bakteri E. coli, begitu. Karena, hal tersebut dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Begitu, Ibu Wahyutri. Ya. Ada hal lain yang ditanyakan? Sampai saat ini, Baik. sudah adakah vaksin untuk virus corona itu sendiri? Baik, Ibu Wahyutri, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Untuk saat ini terkait vaksin virus corona itu masih sudah ada, tetapi masih dalam pengembangan, Ibu Wahyutri. Jadi belum bisa untuk diedarkan di masyarakat luas karena masih pengembangan ataupun penelitian lebih lanjut begitu, Ibu Wahyutri. Oh ya, terima kasih sekali. Baik, Ibu Wahyutri dan Bapak Kusnata, bisa ya menerima informasi yang dapat saya berikan. Jika sudah, kiranya saya ingin bertanya ya. Apa sih zona merah itu? Zona merah itu adalah daerah yang terkena virus corona. Oh iya, baik, betul sekali ya, yang mana daerah tersebut ada terinfeksi virus corona ya. Iya. Baik, kemudian apa saja sih gejala kita terkena virus corona? Pilek, Baik. batuk, bersendian sakit, Baik. tidak ada rasa, tidak ada rasa, Iya. tidak ada bau. Iya, betul sekali. Yang saya tahu hanya itu, Bu Heb. Oh iya, baik. Jadi ada 11 ya Ibu, nanti bisa dipelajari lebih lengkap di leaflet ini ya Ibu. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, ada demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, kehilangan rasa dan bau, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, mual, dan diare. Nah, pertanyaan satu lagi ya Ibu Wahyutri, mohon maaf sekali ya. Boleh ya satu pertanyaan lagi? Baik, bagaimana sih cara mencegah virus corona itu? Dengan mencuci tangan secara rutin, Iya. jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Iya. Hindari berdekatan dengan orang yang sakit. Iya, betul Masak sekali. daging hingga benar-benar masak. Iya, Menggunakan masker
Dan yang terakhir, hindari bepergian ke tempat ramai. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Hayatri dan Bapak Agus Winarko. Saya kira sudah bisa memahami atas informasi yang saya Insya berikan Allah ya. sudah bisa. Iya, semoga bermanfaat dan mohon untuk diaplikasikan dan dibantu untuk sosialisasi ke kerabat terdekat ya, orang-orang terdekat begitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kiranya ini sudah 15 menit berjalan ya Ibu Hayatri. Iya. Adakah hal lain yang ingin ditanyakan kembali? Enggak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin lain waktu apabila ada pertanyaan Ibu langsung bisa menghubungi saya. Untuk WhatsApp-nya sudah saya berikan ke Ibu Wahyutri ya. Iya, iya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, monggo.